Hai teman-teman, hari ini kembali lagi bersama saya David Cahyadi dan hari ini saya akan berbicara mengenai meeting atau yang namanya rapat. Nah, dalam usaha kita sebagai pemimpin perusahaan, sebagai manajer, sebagai mandor, atau mungkin sebagai pengurus lapangan, seringkali kita berbicara mengenai meeting. Nah, meeting atau rapat. Nah, meeting atau rapat itu biasanya kalau menurut saya itu dibagi dua. Kesatu itu meeting yang periodik. Jadi misalkan setiap bulan, setiap 2 bulan, setiap 2 minggu atau sesuai kebutuhan, itu biasanya kita mengadakan meeting dengan karyawan-karyawan atau bawahan atau mungkin pimpinan kita. Nah, meeting yang kedua adalah meeting yang berdasarkan contingency plan. Jadi kalau ada krisis, misalkan ada masalah mendadak yang serius yang perlu dimitingkan, nah kita bisa saja mengumpulkan anak buah kita atau pimpinan kita untuk kita rapatkan. Nah, sebelum saya bicara lebih lanjut, saya akan bicara mengenai yang pertama dulu ya, yaitu meeting secara rutin. Nah, meeting secara rutin itu bagaimana caranya supaya meetingnya itu berbobot, bermutu, dan menghasilkan. Itu biasanya kalau meeting secara rutin, Anda harus persiapkan. Anda harus tetapkan dari jauh-jauh hari, misalnya gini ya. Oke, setiap Senin pertama awal bulan kita akan meeting. Nah, yang terlibat dalam meeting itu misalkan adalah manajer produksi, manajer pemasaran, manajer keuangan, ya mungkin kalau perusahaan Anda kecil mungkin kepala pabrik, tukang catat buku, atau misalkan asisten Anda, ya Anda pilih sendiri gitu ya. Nah, tapi di waktu itu Anda sudah persiapkan. Jadi pegawai Anda tahu bahwa setiap Senin awal bulan itu selalu ada meeting, apa yang mereka harus persiapkan, data apa yang mereka harus bawa, dan berikan masing-masing waktu secukupnya. Misalkan 10 menit, misalkan 20 menit setiap orang untuk menyampaikan, oke, bulan ini perusahaan kita sampai mana? Apakah ada masalah? Apakah angkanya tercapai? Apakah ada masukan? Apakah ada segimana macam lainnya? Nah, jadi di meeting ini semuanya harus tujuannya jelas. Jangan sampai pada saat meeting pegawainya juga nggak tahu mau ngomong apa, dia tidak membawa data yang pas, dia juga nggak tahu, terus pemimpin meetingnya juga nggak tahu apa yang mau dibicarakan, akhirnya ngalor ngidul nggak jelas, tanpa ada tanpa ada target dan goal dan masalah yang harus diselesaikan. Nah, biasanya kalau saya berikan waktu misalkan, oke, manajer produksi, kamu ada 10 menit gitu jelaskan. Misalkan, oke, produksi kita sekarang tepat waktu, tidak ada masalah. Ada hambatan dari segi supply, ada hambatan dari permintaan yang terlalu banyak atau permintaan yang terlalu sedikit. Bagaimana caranya? Oke, nah saya tidak langsung bereskan. Saya juga nggak akan address ini isu langsung dengan dia supaya saya akhirnya lama-lama orang yang tidak perlu mendengar obrolan saya dengan dia akhirnya ikut terbuang waktunya. Nah, biasanya apa yang saya lakukan adalah saya tampung dulu semuanya. Oke, masukan dari manajer produksi, oke, saya tampung ya. Nanti giliran yang lain dulu bicara, misalkan manajer pemasaran, Pak, kita ada masalah dari segi pemasaran, kita kurang budget misalnya, atau misalkan pemasaran kita kurang pas. Oke, saya tampung dulu. Begitu juga dari segi HRD, dari segi administrasi, macam-macam saya tampung. Nah, setelah saya tampung itu, saya harus pikirkan, oke, kalau misalkan urusannya hanya dengan manajer produksi, ya sudah. Habis meeting ini, sesudah makan siang, saya akan berbicara lebih lanjut sama kamu ya, yang lain nggak usah ikutan. Jadi kenapa? Supaya saya tidak buang waktu orang yang lain yang tidak ada hubungannya dengan produksi, terpaksa harus mendengarkan ocehan saya dengan si manajer produksi. Nah, kalau misalkan masalah yang dihadapi bergantung sama misalnya manajer pembelian karena bahan bakunya terhambat, nah itu 2 orang itu yang saya panggil setelah makan siang. Jadi kalau bisa kita ada masalah kita hadapi, kalau misalkan tidak ada masalah ya semua orang tahu perkembangannya, pencapaian kita bulan ini sampai mana, ya itu nanti saya sebagai pimpinan rapat ya saya harus bilang, oke, terima kasih telah menghadiri rapat ini yang kita dapat, ini masalah yang kita harus hadapi segala macam sampai ketemu bulan depan. Nah, bagi pegawai itu juga kelebihannya adalah pegawai Anda ngerti gitu loh, tiap 1 bulan ini ada satu hal di mana saya harus mempersiapkan data ini, saya harus ada 10 menit untuk saya mengemukakan masalah-masalah yang saya hadapi. Jadi jangan sampai Anda seenak jidat sebagai pemimpin, Anda bilang, oke, Kamis ini, besok kayaknya saya perlu, saya mau meeting lah besok siang lah ya gitu, gimana?
Jadi anak-anak Anda datang juga nggak tahu mau bikin apa, mungkin mereka sudah ada rencana makan malam, terpaksa harus lembur bikin laporan ini itu dan hasilnya tidak akan maksimal. Nah, juga jangan buang waktu Anda dengan obrolan-obrolan yang tidak penting. Keep it short, keep it concise, keep it to the point. Jadi, jangan kita bicara tentang mengenai hari-hari Anda, oh tadi kemarin saya jalan-jalan sama ini, jangan. Jadi, meeting itu karena waktu kerja karyawan Anda kan berharga, jangan sampai dia habiskan hanya untuk meeting-meeting yang nggak jelas. Jadi, kalau memang harus meeting, seperlunya jangan sampai meeting ini dianggap sebagai sesuatu hal yang rutinitas yang akhirnya dipandang sebelah mata, bos saya mah percuma gitu kan, satu minggu aja meeting bisa 5 kali, nggak tahu ngomongin apa, akhirnya dia datang main HP, Anda juga saking nggak tahu mau ngomong apanya, Anda juga main HP, jadi Anda buang waktu percuma. Nah itu adalah yang pertama ya, jadi meeting itu yang memang sudah secara periodik dipersiapkan. Nah, untuk bagian kedua itu meeting ada yang namanya meeting contingency. Meeting contingency itu hanya ungkapan saya aja ya. Jadi meeting ini hanya akan terjadi kalau misalkan ada krisis. Misalkan krisis apa? Misalkan saya jahit baju dan tiba-tiba saya udah jahit 3.000, ada laporan bahwa jahitnya salah warna atau pembelinya mungkin berbeda dengan apa yang di-expect sama pembeli saya. Nah, saya buru-buru panggil pegawai kunci saya, siapapun yang terlibat, misalkan pegawai produksi, pegawai ketenaga kerjaan, pegawai macam-macam gitu. Nah, saya tanya, nah kita ada masalah ini gitu loh. Saya mau tahu apakah masukan kalian, bagaimana cara kita menyelesaikan masalah ini. Jadi nanti misalkan si A ngomong, oke Pak, ini kesalahan, bisa diperbaiki, waktunya sekian, perlu tenaga kerja sekian. Terus nanti dari segi ketenaga kerjaan dia bilang, oke Pak, kita bisa lembur ya, hari ini kita bisa lembur. Tuh 1 minggu ini kita bisa lembur sebanyak 10 jam kerja. Oke, saya tampung dulu. Dan nanti dari segi pemasaran bilang, oke Pak, ini bisnis, maksudnya order ini masih sedikit lama, kita bisa beri alasan segala macam, kita bisa prioritaskan barang yang salah dulu. Oke, nanti mungkin keuangan, Pak, ini biaya yang harus dikeluarkan segala macam. Nah, saya tampung. Nah, saya sebagai pemimpin, saya harus kenal benar perusahaan saya dan saya harus memberikan jawaban yang cepat. Jawaban yang cepat, jawaban yang tepat, dan strategi yang pas untuk menghadapi masalah ini. Saya kasih contoh misalkan, oke, kalau begitu kamu stop dulu, pasukannya saya pindahin ke sini dulu ya, kita fokus beresin masalah ini. Nah, kamu sekarang bisa minta alasan sama buyer kamu bahwa kita akan telat kirim barang, ya kamu bikin alasan segala macam. Nah, nanti dari segi keuangan, Pak, masukannya saya butuh dana tambahan sekian untuk lembur, untuk makan malam, atau untuk segimana macam. Nah, setiap bisnis itu pasti kan berbeda-beda, ya kan? Krisis buat saya mungkin buat orang lain bukan masalah serius gitu. Nah, mungkin masalah orang lain adalah penjualan tiba-tiba drop, atau misalkan ada keluhan, ada komplain, ada retur dalam jumlah besar. Nah, jangan pertama sebagai pemimpin kita nggak boleh langsung tiba-tiba marah-marah. Kita nggak boleh dalam meeting itu kita langsung ngomelin, kenapa kamu begini, itu nanti cerita aja nanti dulu ya. Masalah salah menyalahkan itu urusan belakangan. Yang penting adalah saat itu kita harus dengan kepala dingin, jangan bikin pegawai yang bikin salah itu gugup dulu, karena kalau dia sudah gugup, otaknya sudah nggak bisa berpikir secara jernih. Jadi jangan marah-marah dulu, pelajari dulu situasinya, gunakan akal sehat kita, bagaimana cara kita memperbaiki kesalahan ini. Nah, begitu semuanya sudah diformulasikan, nah kita bilang, oke, nah sekarang kerjaan kamu begini, tugas kamu begini, nah bagian ini tugas kamu adalah mencari alasan sama buyer, tugas kamu adalah istilahnya mencari pegawai yang bisa lembur atau gimana. Nah, dari situ kita bisa menyelesaikan masalah secara kepala dingin. Jadi ya ingat ya, ada 2 macam rapat, meeting. Yang pertama adalah meeting periodik, di mana kita harus menilai perusahaan kita itu secara periodik. Jadi bulan Januari, Maret itu ada perkembangan dan hasilnya semua itu harus dikomunikasikan gitu loh. Jadi biasanya asisten, atau kalau nggak ada asisten ya tulis sendiri gitu loh. Jadi kita rapat misalkan bulan Januari tanggal sekian, jam sekian dihadiri oleh siapa-siapa saja. Nah, kita bicara mengenai ini, hasilnya ini, keputusannya ini, yang perlu disiapkan di bulan Februari adalah ini. Jadi nanti kalau misalnya ada kelalaian bulan Februari si A tidak mempersiapkan bahannya, kita bisa bilang, kamu kan bulan lalu ikut di meeting yang sebelumnya, kamu sudah tahu kewajiban kamu apa, kamu bisa menegur dia. Jadi kalau ada orang yang tidak menganggap serius meeting ini, kamu harus tegur. Jadi jangan sampai kamu lain kali meeting
saking udah menjadi suatu kebiasaan, orang jadi nggak peduli meeting, dianggap remeh gitu. Jadi jangan ya. Meeting juga itu harus pas waktunya, jangan terlalu lama, tapi juga jangan 1 minggu sekali meeting, 1 minggu sekali meeting. Akhirnya kebiasaan meeting tidak ada artinya, orang jadi menganggap remeh itu meeting. Jadi meetinglah kalau memang meeting itu perlu dan meeting itu bisa menghasilkan. Nah, untuk yang contingency plan itu memang ini adalah skill sebagai pemimpin ya, sebagai koordinator, bagaimana cara kita bisa menilai situasi, bagaimana cara kita bisa bermainlah dengan apa yang kita punya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, sekian saja video saya kali ini. Saya harap video saya itu bisa memberikan Anda sedikit tips dan trik bagaimana cara membuat meeting yang efektif dan efisien, yang tidak membuang waktu Anda dan tidak membuang waktu pegawai Anda. Oke, sekian dan terima kasih. Kalau Anda suka video-video seperti ini, masih banyak lagi video-video lain saya di channel YouTube saya yang semoga bisa Anda like dan subscribe. Ya, kalau misalkan ada pertanyaan, Anda bisa tinggalkan di kolom komentar atau Anda bisa menghubungi email saya atau ya mungkin dalam video berikutnya saya bisa menjawab pertanyaan Anda. Oke, nah sekian saja dan terima kasih.